Ya, choice angkatan berapa ini dulu ya? 19. Kamu boleh papi gue ini loh, papi gue. Oke. Wah, ini Romo Bono datang jauh-jauh dari mana nih Romo untuk kesini Romo? Dari sih, Romo? di Kalideres tadi pagi datang jam 4. Wow, spesial hadir untuk kita semua. Dan juga pada siang hari ini Romo Bono akan menyampaikan materi tentang law dan sihir. Oleh karena itu, mari teman-teman kita saksikan dan kita dengarkan bersama Bapak ini dari Romo Bono. Thank you Aziz. Saya kenal Aziz, orang hebat ya. Dulu sudah mau jadi malaikat, sekarang jadi manusia lagi. Baik, senang sekali saya berbicara di depan anak-anak kalian semua. Luar biasa. Dan ini untuk kalian. Ini untuk kalian. Sangat penting. Dan ini adalah seruan Bapak Suci Paus Fransiskus. Apa yang akan terjadi dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dalam waktu dekat? Mengunjungi Indonesia. Dan sangat penting kita tahu apa yang menjadi prihatinan dan harapannya. Dan dia punya pesan khusus untuk anak muda. Dengarkan baik-baik. Kita akan bicara tentang Laudato Si, yaitu seruan Bapak Suci Fransiskus tahun 2015, 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, tentang pelindungan lingkungan hidup dan keadilan sosial. Nampaknya mengawang-awang, tapi ini untuk Anda. Sekarang ini dari data terakhir, anak muda yang depresi naik 30%. Yang seharusnya anak muda loncat-loncat seperti tadi, nyanyi-nyanyi, depresi meningkat 30%. Kasihan sekali. Mengapa? Karena tidak menemukan arti dalam hidupnya. Salah satu sebab utamanya adalah tidak diajari bagaimana menemukan arti dalam hidup. Sejak kecil, umur 4-5 tahun sudah kelompok belajar. Siapa yang dulu pernah masuk dalam KB kelompok belajar? Ada? Ada kelompok besar, kelompok belajar. Terus TKA, TKB. Siapa yang TKA, TKB pernah dileskan selain belajar di sekolah? Tuh, coba. TKA, TKB aja les. SD, SMP, supaya menjadi pinter dan nomor 1. SMA, kemudian supaya kuliah, supaya kemudian kerja. Sesudah bekerja terus ngapain? Itu sinyal, itu secara umum dari lahir sampai bekerja kita diajari supaya menjadi egois. Mikir diri sendiri saja sampai akhir. Dan itu tidak Katolik. Tidak Katolik. Bagus, pinter, sukses, tapi tidak Katolik. Karena hanya mikir diri sendiri. Dan karena itu depresi. Tidak ada orang egois bahagia. No way. Dan Anda diajari begitu sejak kecil. Nanti Anda sukses tapi kesepian. Dan terbukti. Katolik tidak begitu. Katolik tidak begitu. Katolik berarti peduli kepada yang lain. Dan kalau Anda mau berarti dalam hidup, pedulilah terhadap Laudato Si. Itu maksud saya. Maka mari kita belajar tentang Laudato Si ini. Kemana kita? Oke, next. Mungkin nggak sampai terlalu jauh. Oh, di sini ya. Oh, maklum, orang desa saya juga. Di mana ini? Di manual aja dari belakang kali ya. Bagian yang pertama. Persoalan dasar. Persoalan dasarnya adalah kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah. Akibat utamanya meningkatnya suhu bumi, perubahan iklim yang sangat membahayakan kehidupan, dan korban jiwa kerusakan lingkungan sangat besar. Data terakhir, karena perubahan iklim,
kematian tertinggi setahun. Bukan lagi jantung, bukan lagi stroke, tapi karena perubahan iklim. Dan makin cepat. Korban utamanya bukan saya, bukan Pur, tetapi Anda yang masih muda dan anak-anak Anda. Jangan harap nanti Anda bisa menikmati seperti yang kita nikmati sekarang, kalau alam itu rusak. Maka ini untuk Anda kaum muda. Nanti Bapak Suci akan berteriak-teriak, anak muda, coba lakukan sesuatu. Karena nanti yang akan mengalami paling parah Anda, bukan kita. Kita masih bisa tanpa AC, dalam suhu 32, tapi nanti Anda nggak bisa lagi. Kalau tidak mulai dari sekarang, ya. Maka kita coba slide berikut. Data Kompas. Semua data, saya tidak mau berbicara asumsi, semua data. Kompas 2004 20 Juni masih baru. Cuaca panas ekstrim serang banyak negara. Apakah bumi mulai tidak layak huni? Benar, bumi sudah mulai tidak layak huni. Dan kita mau cari di Mars, nggak bisa di sana. Mau tanam singkong di sana belum bisa. Mau ke planet lain belum ketemu. Kita baru punya satu ini, tapi sudah mulai tidak layak huni. Bukan saya yang bilang, lihat kompas.com 20 Juni 2024, ada di situ. Data. Kita mesti melihat data. Berikutnya, slide berikut. Yes, ini 2022. Banjir Pakistan, bukti nyata perubahan iklim sebabkan bencana dahsyat. Di seluruh dunia begitu. Data. Kematian karena perubahan iklim sudah tinggi sekali. Dan nanti korban utamanya Anda. Kita mungkin sudah lewat. Tapi Anda dan anak Anda tidak bisa lewat. Kalau kita tidak mengubahnya sejak sekarang. Bapak Suci tadi, Laudato Si ditulis 2015. 9 tahun yang lalu. Sudah berteriak-teriak. Dan kalau Bapak Suci berteriak-teriak, itu bukan berteriak-teriak tentang sesuatu yang tidak ada artinya. Karena penting maka Bapak Suci berseru-seru. Jadi kita harus memperhatikan. Kalau enggak, kita sendiri yang menjadi korban. Berikutnya, Kompas. Ancaman datang dari perubahan iklim. Andai tidak ada penanganan serius dari berbagai pihak, perubahan iklim sehingga 2030 bisa menewaskan lebih dari 100 juta orang. 100 juta orang. Kematian tertinggi. Dan kita akan lihat kenapa itu terus berlangsung meskipun sudah teriak dari zaman kapan-kapan. Sebab utamanya adalah karena Anda tidak tertarik. Bukan masalah yang menarik. Tapi kalau mau menjadi pengikut Kristus, menyelamatkan dunia, selamatkan dunia. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini data. Berikutnya, bobot persoalannya. Persoalan lingkungan telah menjadi wacana selama bertahun-tahun. Korban akibat kerusakan alam bersifat masif dan multidimensi. Nanti kita akan lihat. Mengapa gerakan untuk mengatasi persoalan ini tidak cukup signifikan? Apakah persoalan sebenarnya? Ini yang penting. Kita cari akar persoalannya. Dan apa? Berkaitan dengan Anda. Berikutnya. Akar persoalannya adalah penyangkalan atau denial. Masalah alam itu enggak masalah. Yang masalah itu kalau saya patah hati, putus cinta, itu masalah. Seringkali denial. Denial yang berikutnya adalah, itu masih jauh. Kita masih bisa hidup. Mungkin Anda masih bisa hidup. Tapi keturunan Anda mungkin tidak bisa lagi. Homo sapiens, seluruh spesies is in danger now. Bukan hanya satu generasi, tapi seluruh Homo sapiens. Kalau Anda masuk Homo sapiens, Anda dalam bahaya. Karena itu Anda begini-begini. Nanti Anda tidak bisa, biar begini-begini juga terbakar. Nggak bisa. Dalam waktu dekat. It's serious. Maka penting. Dan ini semua. Ya, persoalan yang berikutnya adalah lebih baik kita membicarakan masalah pertumbuhan ekonomi saja.
supaya masyarakat sejahtera, tidak mendesak. Persis berdasarkan data Kompas juga, kalau Anda melihat akibat perubahan lingkungan, laju pertumbuhan ekonomi turun sampai sebesar 6,5%. Jadi bohong bisa sejahtera tanpa memperhatikan alam. Bohong. Dan penderitaannya banyak pihak yang menderita. Oke, slide berikutnya. Akar persoalan masih seringkali mengatakan, oh itu bukan tanggung jawab saya. Itu urusannya pemerintah. Itu urusannya perusahaan. Tapi nanti yang mati kita semua. Maka stop mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Ini urusan saya, ini hidup saya, ini masa depan saya. Terutama Anda yang muda-muda. Kita memikirkan Anda yang pasti akan mengalami. Meskipun kita sudah mengalami tapi belum separah Anda nanti. Kalau sekarang tidak bertindak, it's your problem mostly. Kita mengingatkan dan menyadarkan. Jangan lagi mengatakan, wah saya tidak tertarik karena nggak relevan. Itu bukan urusan saya, nggak bisa lagi. Ini akan menjadi urusan Anda karena masalah mati dan hidup. Ya, sangat urgent. Slide berikutnya. Ini seperti kita semua di dalam perahu. Jadi ada cerita begini. Siapa yang pernah lihat naik kapal pesiar? Kalau enggak kapal pesiar, kapal compreng. Kalau enggak pernah naik compreng, naik ketinting. Naik kapal intinya. Bumi kita seperti kapal. Ada berlapis-lapis. Yang paling bawah tentu mesin. Mesin dan peralatan dan turbin dan segala macam yang menghidupkan kapal. Di atasnya ada dek kelas ekonomi. Di situ banyak pedagang, banyak anak muda, kos-kosan yang pulang kampung, nggak bisa bayar yang ekonomi, nggak bisa bayar yang kelas tinggi, bayar yang ekonomi. Di atasnya ada para guru, ada para pekerja, di atasnya lagi ada para imam, ada para ustadz, ada siapa saja, dan di atasnya lagi ada para pengusaha. Lalu kapalnya bocor. Bocornya makin besar, di tengah lautan. Kemudian tukang kapalnya teriak-teriak, pergi ke dek yang pertama. Hei anak-anak muda, bantu saya tambal kapal, kapalnya bocor. Dan anak-anak muda itu mengatakan, sorry, menambal kapal bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaan tukang kapal. Lalu mereka melanjutkan anak-anak muda itu, nyanyi sana-sini, di dalam Yesus, tetap jalan. Karena itu bukan urusannya nambal kapal. Maka dia pergi kepada para pengusaha, pada guru. Bapak guru, ibu guru berhenti sebentar, tambal kapal karena kapalnya bocor. Dan para guru, para pedagang itu mengatakan, sorry, pekerjaan saya mengajar, bukan menambal kapal. Lalu mereka ngajar lagi, A plus B, sigma berapa, ya? Lalu dia naik lagi kepada para romo, pada kiai, para ustadz. Pak Ustadz berhenti berkhotbah, romo-romo misalnya berhenti dulu sebentar tambal kapal. Romo-romo bilang, maaf, saya pekerjaannya misa, bukan nambal kapal yang bocor. Lalu dia pergi kepada para pengusaha, dan para pengusaha mengatakan, you know, saya ini pengusaha, bukan nambalin kapal. Lalu apa yang terjadi dengan kapal itu? Tenggelam. Siapa yang mati? Semua. Itu yang terjadi. Bapak Suci sudah bicara, bukan hanya sekali dan bukan baru-baru, 2015. Tidak bisa lagi mengatakan itu bukan urusan saya, karena kita hanya punya satu perahu, namanya bumi, yang indah sekali, dan itu tanggung jawab kita. Maka kita harus mulai mengatakan it's my responsibility. Ini adalah tanggung jawab saya untuk menambal kapal, menyelamatkan bumi. Korban yang pertama adalah semua orang korban, tetapi orang miskin adalah korban yang pertama, terutama orang-orang lansia. Nanti kalian akan mengunjungi lansia-lansia. Mereka akan menjadi korban yang pertama.
Karena kepanasan, karena suhu naik, karena polusi udara, karena macam-macam. Dan yang kedua adalah orang muda dan generasi penerus. Anda yang paling akan berdampak. Dan anak-anak Anda. Jadi kalau Anda mengatakan, wah itu masih jauh, nanti rasakan kalau kita bertindak sekarang. Jadi harus mulai bertindak. Mungkin sekarang orang tua tidak mengalami akibat langsung yang parah, tetapi anak muda akan sangat merasakan secara langsung. Bidang apa saja yang rusak? Tanah, air, udara, pangan. Saya akan memberikan banyak data nanti tentang pangan, tentang air yang sudah parah sekali. Dan kenapa sekarang ini ada banyak orang yang sakit kanker dan sebagainya karena rusak semua. Dan harus mulai belajar untuk bertanggung jawab. Nanti kita akan berdiskusi dan hasil diskusinya akan menjadi sarana untuk live in sesudahnya. Kalau Anda tidak bisa mencatat dan menangkap, nanti live in-nya juga kalian bingung, nggak dapat apa-apa. Maka harus perhatikan apa yang saya sampaikan, ya. Ya, ini Bapak Suci menulis Laudato Si tentang On Care for Our Common Home, tentang rumah kita bersama. Laudato Si isinya tentang rumah kita bersama. Rumah kita bersama apa? Bumi ini rumah kita bersama. Hanya manusia yang merusak rumahnya sendiri. Binatang itu menjaga rumahnya jangan sampai dirusak oleh yang lain, dia jaga. Anehnya manusia yang katanya pintar mikir, malah rumahnya sendiri dirusak. Kita coba belajar, jangan merusak rumah sendiri. Jadilah anak muda yang kreatif. Ini Laudato Si goal, tujuannya adalah mendengarkan the cry of the earth. Seruan bumi untuk pelestarian. Bapak Suci menjelaskan tentang hal itu. Kemudian memperkuat ikatan komunitas dalam saling mendukung secara sosial dan lingkungan. Community resilience and empowerment. Kita semua yang harus berjuang. Dan memilih gaya hidup. Nanti tujuannya coba dalam proses memilih gaya hidup yang sehat. Salah satunya. Jangan boros-boros. Karena Indonesia adalah penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia sesudah Cina. Luar biasa. Kita itu dalam hal menghasilkan sampah plastik sangat berprestasi. Jadi kita harus bangga ya. Bangga atau enggak? Nah, kita jangan bangga karena menjadi penghasil plastik. Karena membunuh kita sendiri. Berikutnya ini seruan Bapak Suci. The cry of the earth and the cry of the poor can wait no longer. Bahasa Indonesianya apa? Kok nggak bunyi-bunyi ya? The cry of the earth and the cry of the poor can wait no longer. Tangisan bumi dan tangisan orang miskin tidak lagi bisa menunggu. Harus segera dijawab. Ini Bapak Suci yang bilang, bukan saya. Ya, let's take care of creation. Sorry, belum habis. Let's take care of creations, a gift of our God, Creator God. Mari kita memelihara ciptaan sebagai anugerah yang sangat baik dari Tuhan. Anda tahu kalau mau memberi hadiah kepada orang yang kita cintai, hadiah yang berharga itu, hadiah yang kita beli dengan mudah terus kasih, atau yang kita siapkan butuh waktu, tenaga, perhatian, berhari-hari, lalu kita berikan. Mana yang lebih berarti? Yang perlu waktu, perlu perhatian, perlu energi, benar ya? Anda adalah orang yang sangat dicintai Tuhan. Karena untuk menciptakan bumi ini, Tuhan mempersiapkan berapa lama? Siapa yang tahu? Supaya bisa ditinggali oleh manusia, disiapkan berapa tahun? 4,5 miliar tahun. Allah mempersiapkan bumi ini.
supaya Anda bisa tinggal di dalamnya dengan nyaman. Mulai dengan tabrakan Big Bang, lalu kemudian terjadi kondensasi, bla 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 bla, 4.500 tahun, panas bumi mulai merendah, dan kemudian muncul binatang-binatang sel 1, binatang-binatang di laut, kemudian semuanya pohon-pohon, dan kemudian manusia diletakkan di atasnya. A big effort, usaha besar, waktu yang lama, karena mau memberi hadiah yang terbaik untuk Anda. Dan apakah pantas kita merusaknya? No. Tuhan menangis untuk Anda sendiri tapi dirusak terus. Kita akan coba lihat ya. God, let's celebrate Laudato Si Week together. Jadi kita merayakan Laudato Si dengan mengubah gaya hidup dan mengadakan pertemuan seperti ini. Supaya kita anak muda bisa bertanggung jawab. Waduh, harus cepat. Bagian berikutnya. Today, however, we have to realize that the true ecological approach always become a social approach. It must integrate questions of justice in debate of environment, so as to hear both the cry of the earth and the cry of the poor. Jadi kalau kita memperhatikan dan memelihara alam semesta bumi ini, kita juga memperhatikan orang miskin. Tadi sudah dijelaskan oleh Mama Petrus, kalau kita mau menjadi OMK, OMI, mengikuti Santo Eugenius, harus memperhatikan orang miskin. Dan memperhatikan orang miskin yang paling konkret adalah memperhatikan alam semesta. You memperhatikan orang miskin, tidak memperhatikan alam semesta, bohong saja. Ya, jadi saya senang sekali, ini juga seruan Bapak Suci, bukan hanya seruan saya saja. Next. Ini yang penting, langsung untuk anak muda. Penghargaan khusus diberikan kepada mereka yang tanpa lelah berusaha mengatasi dampak tragis dan dari degradasi lingkungan terhadap kehidupan orang-orang termiskin di dunia. Kaum muda menuntut perubahan. Mereka bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa mengklaim membangun masa depan yang lebih baik tanpa memikirkan krisis lingkungan dan penderitaan mereka yang terpinggirkan. Laudato Si artikel ke-13. Anda jangan bicara tentang menyiapkan masa depan yang baik kalau tidak mikir tentang lingkungan. Bohong, bohong. Maka jangan hanya mikir diri sendiri terus, belajar sukses, so what? Mulai memikirkan tentang alam, supaya Anda tidak depresi, tetapi berarti karena memperhatikan orang lain dan bukan hanya diri sendiri. Oke, masih seruan Bapak Suci. Oleh karena itu, saya mendesak, ini tulisan saya salah. Saya mendesak menyerukan dialog baru tentang bagaimana kita membentuk masa depan planet kita. Jadi harus ada pendekatan baru, nanti kita sharing. Sayangnya, banyak upaya untuk mencari solusi konkret terhadap krisis lingkungan terbukti tidak efektif. Tidak hanya karena ada yang melawan, tidak ada yang melawan, tetapi karena kurangnya minat secara umum. Sekarang saya mau tanya, siapa yang berminat berbicara tentang keutuhan dan kelestarian lingkungan? Lihat, yang berminat juga tidak banyak. Bapak Suci berarti benar. Pertanyaan saya lagi, siapa yang berminat memelihara ciptaan ini? Bahkan ketika saya minta pun tidak banyak yang berminat. Padahal ini hidup Anda sendiri, masa depan anak Anda, cucu Anda. Dan itu yang terjadi. Apalagi yang di luar sana yang tidak ngerti apa-apa. Anda yang sudah dikumpulkan seperti ini pun minatnya kurang. Itu sebab utama. Karena denial dan tidak berminat. Alamlah terserah. Masih banyak pohon di hutan, jangan khawatir. Nah, kita lihat bahwa itu sudah sangat mendesak. Oke, masih seruan Bapak Suci. Sikap menghalangi, bahkan dari pihak orang beriman. Mulai dari penyangkalan masalah hingga tidak peduli. Dan pengunduran diri yang acuh tak acuh, kepercayaan buta pada solusi teknis. Nanti ciptakan saja
bakteri yang bisa makan plastik, selesai. Bukan hanya itu, tapi perlu mengubah cara hidup kita juga. Kita semua dapat bekerja sama sebagai instrumen Tuhan untuk memelihara ciptaan masing-masing sesuai dengan budaya dan pengalaman, keterlibatan dan talentanya sendiri. Kalau semua yang ada di sini menjadi promotor Laudato Si, menyelamatkan alam, alam bisa lebih selamat dan lebih baik. Tapi kalau tidak, terlambat. Saya hanya bisa bilang selamat menderita. No matter what, apapun yang Anda capai, kalau perahunya karam, semuanya menjadi korban. Maka nanti kita coba belajar ya, sambil survei. Nah, maka sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Sampai dengan jam 12. Masing-masing nanti akan kelompok 1 berbicara tentang air. Ingat ya, kelompok 1 bicara tentang air. Kelompok 2 tentang udara. Kelompok 3 tentang tanah. Kelompok 4 tentang sampah. Kelompok 5 tentang penghijauan. Kelompok 6 tentang pangan. Jangan ke kelompok dulu, karena saya ingin memberi data bahwa ini serius. Pertanyaannya ini, berikutnya. Pertanyaan untuk diskusi kelompok. Next slide. Ya, apa yang menjadi masalah terkait isu yang tadi disebut? Yang air ya, masalahnya apa? Baik di lingkungan rumah, sekitar maupun gereja. Lalu bagaimana solusinya? Pertanyaannya cuma 2. Tetapi saya akan berikan data dulu. Air. 2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses air minum bersih. 2 miliar. Anda masih bisa minum, itu Anda terberkati. Banyak yang tidak bisa. Dan tidak sedikit, 2 miliar data. Hampir separuh dari populasi dunia mengalami kelangkaan air yang parah. Setidaknya di tidak sepanjang tahun, tapi pas musim kering, mereka tidak punya air. 192 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses air bersih. 192 juta. Jangan dikira Anda minum itu biasa-biasa saja. Anda terberkati kalau minum 1 gelas air. Ada 192 juta yang kekurangan air. Pulau Jawa dengan separuh populasinya hanya memiliki 4% sumber daya air permukaan. Hanya 4%. Jangan salah loh. Nanti secara ekonomi akan sangat berpengaruh dan Anda sukses juga tidak banyak arti. Berikutnya, udara. Ranking 14 dunia dengan kualitas udara terburuk di dunia 2023. Salah nulis. Ranking 14. Jadi Anda bernafas saja sakit sudah. Nafas saja Anda sakit. Karena ini sudah sangat buruk. Nomor 14 di dunia. Jakarta, ranking 3 kota paling terpolusi di dunia. Jakarta. Siapa yang dari Jakarta? Ya, termasuk saya. Itu terpolusi terburuk ketiga di dunia. Nafas saja Anda sudah sakit. Bernafas saja. Di Jakarta. Ini data terakhir. Kasus ISPA itu penyakit saluran pernafasan bagian atas. Melonjak 200.000 per bulan, 200.000 per bulan di daerah Jabodetabek, Kerawang tahun 2023. Ini masalahnya juga di belakangnya duit banyak sekali untuk ke rumah sakit. Yang seharusnya bisa sejahtera untuk bayar rumah sakit karena sakit. Itu dari segi duit saja. Belum dari kerja dan sebagainya. Dan kendaraan bermotor, pembangkit listrik batu bara, kebakaran sampah, penyebab utama polusi udara. Jadi kalau bisa jalan kaki. Maka tadi pagi Anda disuruh jalan kaki dari Kaliori ke sini, bukan tidak ada maksudnya. Manusia itu survive karena bisa berjalan. Spesies Homo sapiens survive bertahun-tahun, ratusan tahun karena berjalan. Dan sekarang yang membuat survive itu malah tidak dilakukan. Artinya
Homo sapien akan punah. Anda semua akan lenyap. Karena survival yang menyelamatkan Anda malah nggak dijalankan lagi. Itu yang terjadi. Dan orang Indonesia adalah orang paling mager nomor 1 di dunia. Jalan kaki sehari tidak sampai rata-rata 3.000 langkah per hari. Sudah dihitung. Kita sendiri yang memilih hal itu. Yang membuat kita survive, kita tidak melakukannya. Saya bicara data. Kalau bicara dengan anak muda sekarang harus bicara data. Karena itu saya menyampaikan data-data yang harus saya cari. Oke, tanah 1499 kelurahan, bukan hanya daerah mengalami pencemaran tanah. Jawa Tengah paling buruk 2021. Penyebab utama polusi tanah adalah limbah industri rumah tangga. Limbah industri dan limbah rumah tangga. Jadi Anda kalau misalnya habis masak atau habis ada minyak goreng, sisa dituang ke selokan, itu yang paling merusak. Deterjen, Anda mandi banyak-banyak, itu juga merusak. Minyak goreng bekas, limbah tekstil, penyamakan kulit dan sebagainya. Oke, cepat saja. Sampah. Ranking 2 sampah plastik terbanyak di dunia. Luar biasa Indonesia. Di sini pun sampah. Saya kalau di Kalimantan, dulu saya tugas lama di Kalimantan. Kalau jalan di hutan, sengaja di hutan, kalau ketemu sampah seneng. Mengapa seneng? Karena berarti ada orang. Orang hutan nggak pernah buang sampah. Ya. Bekantan nggak pernah nyampah. Yang nyampah hanya manusia. Jadi dari satu segi tragis, tapi senang juga. Wah, ada orang, nggak tersesat saya ini. Itu yang terjadi. Manusia juara sampah nomor 1. 72 ton produksi sampah per tahun. 1,32 kg per orang per hari kita memproduksi sampah. 30% sampah di Indonesia dikelola dengan baik. Nanti akan pergi ke tempat pengelolaan sampah. Tapi hanya 30%. Yang 70% dibuang ke selokan, dibuang ke sungai. Lalu sungai di Indonesia itu bagus, bersih seperti sungai di Swiss. Benar ya? Enggak, jelas tidak. 15% dari total sampah di Indonesia adalah sampah plastik. 15%. Yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Pangan. Indonesia impor beras 3 juta ton tahun 2003 saja. Impor. Jadi kalau di tempat lain nggak ada produksi beras, mati semua kita. Konsumsi pangan Indonesia didominasi karbohidrat, konsumsi sayur dan buah rendah. Dan tidak sehat. Sudah makannya nggak sehat, polusi udara, airnya tercemar, mau sehat dari mana ceritanya? Ya, 21 juta warga Indonesia kurang gizi. 21 juta. Jadi bukan Anda yang mengalami, tapi saudara-saudara Anda. Nah, 21,6% angka stunting di Indonesia. 21,6%, hampir 1/4 penduduk Indonesia kekurangan gizi, stunting. Dan ini akan menjadi makin parah. Kalau mau menyelamatkan dunia menjadi berarti cukup memelihara alam, Anda sudah menjadi pahlawan. Hidup Anda berarti. Penghijauan Indonesia itu ranking 2 ini bagus. Biodiversity. Mempunyai alam hujan tropis nomor 2 terbesar sesudah Amazon. Ranking 3 hutan hujan tropis. Nah, ini masalahnya. Ruang tata hijau di Jakarta harusnya 30%, hanya ada 14%. Maka Jakarta tidak sehat. Ya. Bernafas di Jakarta itu bunuh diri sebetulnya. Tapi saya karena tugas ya mau gimana lagi. 6 tahun saya di sana. Tiap hari menghirup udara yang beracun. Tidak tahu yang tinggal di sana. Mungkin lebih sehat dari saya karena sudah kebal sejak kecil ya. Kalau saya merasa setengah mati. Masyarakat mempunyai akses terbatas terhadap taman, ruang terbuka, dan area bermain. Banyak anak tidak lagi bermain di taman. Bermainnya di kamar dengan HP dan tab. Hidup terus-menerus dengan menggunakan air conditions. Berikutnya,